Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya peserta latsar dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Saya gelombang 4, golongan 3, angkatan 10, dan kelompok 2. Untuk coach kita, Bapak Dr. Konrad Sawang MPD. Baik, di sini saya ingin mereview hasil pembelajaran kita pada agenda ketiga, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Baik, langsung saja ya kawan-kawan semua. Untuk literasi digital, apa sih literasi digital itu? Literasi digital ini banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya, perlu kita ketahui jumlah penduduk Indonesia ini kira-kira sekitar 278 juta jiwa. Dan untuk jumlah pengguna internet di Indonesia sekitar 204,7 juta jiwa. Dan yang belum terkoneksi internet sekitar 64.598 jiwa, sekira 23,17% dari total populasi masyarakat Indonesia. Jadi di sini masyarakat yang belum bermedia digital dan terkoneksi internet kira-kira sekitar 64 juta jiwa nih. Untuk kerangka kerja literasi digital perlu juga kita ketahui ada 4 kerangka kerja literasi digital. Yang pertama digital skill, yang kedua digital kultur, yang ketiga digital ethos, yang keempat digital safety. Untuk etika bermedia digital, media digital ini digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar belakang pendidikan, tingkat kompetensi. Karena itu juga dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mempunyai etika dalam bermedia digital. Adapun etika kita dalam berinternet, yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, perlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Dan yang terakhir, jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Oke, untuk etiket berinternet. Jadi etika dan etiket ini berbeda yang kawan-kawan. Untuk etiketnya sendiri, yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menggunakan BBC blind carbon copy, bukannya CC carbon copy untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Yang kelima, tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Yang keenam, menghargai hak cipta orang lain. Yang ketujuh, menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata yang jorok dan vulgar. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan nih untuk menjaga keamanan data kita? Yang pertama, bisa menggunakan password yang kuat dan aman. Yang kedua, jangan pernah mengirimkan kode OTP atau one time password, kode verifikasi melalui SMS. Yang keempat, jangan posting data pribadi kita ke media sosial. Yang keenam, gunakan jaringan WiFi atau VPN yang aman. Yang keenam, pastikan selalu logout setelah transaksi. Untuk hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Untuk materi selanjutnya, manajemen ASN.
Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen itu suatu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Jadi ini bagaimana sih cara kita mengelola ASN di Indonesia untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional? Untuk kedudukan ASN, berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN ini terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS, yang kedua P3K. Jadi PNS ini pegawai negeri sipil, dan yang P3K ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, nah kita ketahui dulu nih apa perbedaan PNS dan P3K. Aparatur sipil negara ASN di Indonesia terdiri dari PNS dan P3K. Nah, untuk perbedaannya di sini, PNS ini dia berstatus pegawai tetap, ada nomor induk pegawai atau NIP. Yang kedua, ada jaminan hari tua dan pensiun. Yang ketiga, memiliki pangkat dan jabatan, ada jenjang karirnya. Yang keempat, ada mutasi dan ada pemindahan kerja. Sedangkan P3K ini bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 30 tahun. Untuk pensiunnya dia tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Dan yang ketiga, tidak ada status pangkat. Dan yang keempat, tidak menunjukkan mutasi. Oke, hak PNS dan hak P3K. Untuk hak PNS bisa kawan-kawan lihat. Pertama, hak PNS yang pertama memiliki gaji dan tunjangan. Yang kedua, adanya cuti. Yang ketiga, adanya pengembangan kompetensi, baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, atau kompetensi teknis. Yang keempat, adanya perlindungan. Yang kelima, ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk hak P3K, yang pertama adanya gaji dan tunjangan, adanya cuti, adanya pengembangan kompetensi, dan adanya perlindungan. Jadi di sini terlihat perbedaannya antara hak PNS dan hak P3K. Hak PNS ini dia mendapatkan jaminan pensiun, sedangkan hak P3K dia tidak mendapatkan itu. Dan perlu kita ketahui lagi, kewajiban aparatur sipil negara yang pertama harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban atau kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan dan peraturan undang-undang. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya perlindungan PNS ini diatur pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, di mana di perlindungan PNS ini antara lain adanya jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan adanya bantuan hukum. Oke. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Adapun dasar hukum dari adanya pengembangan kompetensi ASN ini diatur pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Yang kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Acuan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN ini diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS pasal 5. Pengembangan kompetensi ini ada 3 ya. Yang pertama, pengembangan kompetensi teknis. Yang kedua, pengembangan kompetensi manajerial. Yang ketiga, pengembangan kompetensi sosial kultural. Baik, selanjutnya kode etik dan kode perilaku ASN. Selain kita mengetahui apa itu perbedaan PNS dan P3K, kewajiban ASN, kita juga perlu mengetahui kode etik dan kode perilaku kita sebagai seorang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat, disiplin. Yang ketiga, melayani sikap dengan hormat dan tanpa tekanan.
Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan ASN. Untuk kode etik dan kode perilaku ini sebenarnya banyak ya kawan-kawan, tapi di sini saya menyebutkan hanya beberapa. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Tadi kan kita sudah mengetahui itu apa itu manajemen ASN. Sekarang bagaimana sih mekanisme dalam pengelolaan ASN itu? Yang pertama, manajemen PNS. Baik, jadi bagaimana sih pengelolaan PNS dari awal sampai nanti tua, sampai mendapatkan jaminan hari tua. Yang pertama, adanya penyusunan, penetapan, dan kebutuhan. Yang kedua, adanya penghargaan. Yang ketiga, adanya pangkat dan jabatan. Yang keempat, adanya pengembangan karir nih dan pola karir untuk PNS. Yang keenam, promosi. Mohon maaf, yang kelima promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, penggajian dan tunjangan. Yang kesembilan, adanya penghargaan yang bisa didapatkan oleh PNS. Yang kesepuluh, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang ke-11, adanya disiplin. Dan yang ke-12, adanya perlindungan bagi PNS. Baik, selanjutnya untuk manajemen P3K. Yang pertama, adanya penetapan kebutuhan. Yang kedua, adanya pengadaan. Yang ketiga, adanya penilaian kinerja. Yang keempat, ada penggajian dan pengembangan kompetensi. Yang kelima, pemberian penghargaan. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, pemutusan hubungan, perjanjian kerja. Dan yang kedelapan, perlindungan. Nah, di sini untuk materi selanjutnya, sistem merit. Apa sih sistem merit itu? Jadi sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecantikan. Nah, manfaat adanya sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, mungkin itu saja hasil review pembelajaran pada agenda ketiga untuk manajemen ASN dan smart ASN. Semoga kita menjadi ASN yang bisa berkelas dunia. Terima kasih, sampai jumpa lagi kawan-kawan, bye.